礼貌点啊。OK。Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang film action komedi yang mengusung konsep multiverse juga. Nggak kalah seru dengan Doctor Strange. Film ini berjudul Everything Everywhere All at Once. Nasib Evelyn sebagai imigran dari Cina nggak berjalan lancar di Amerika. Evelyn akan bercerai dengan Wayman. Ditambah lagi ekonominya semakin sulit karena pajak yang begitu tinggi. Suatu ketika, Evelyn melamun saat sedang berurusan dengan orang pajak. Hal ini malah membuka gerbang multiverse, membawa Evelyn ke dirinya di universe lain yang jago bela diri. Dari sini Evelyn dan Wayman menghadapi ancaman yang sangat besar. Bagaimana kisah lengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga ya sobat. Film dimulai dengan adegan Evelyn bersama Wayman dan putrinya Joy sedang bahagia terpantul dari kaca. Namun menghilang dan berganti ke Evelyn yang sedang sibuk dan gak dengerin Wayman yang mencoba berkomunikasi dengannya. Evelyn juga dipusingkan dengan pesta ayahnya nanti malam. Ternyata Wayman ini mau menggugat cerai. Kemudian Joy, putri mereka, datang bersama pacarnya yang perempuan. Evelyn sih nggak masalah dengan putrinya yang lesbi. Hanya aja Evelyn ini hidupnya kayak stres banget gitu. Selalu sibuk dengan pekerjaan. Bahkan Joy pun kesulitan mengajak ibunya berkomunikasi. Tapi di CCTV terjadi keanehan. Tiba-tiba aja Wayman seperti jago bela diri. Joy pergi bersama pacarnya. Dari sini juga kelihatan sih, Evelyn berusaha buat jadi ibu yang baik, walau belum bisa sempurna. Evelyn, Wayman, dan ayahnya pergi ke kantor pajak. Tapi ketika mereka di lift, tiba-tiba Wayman dirasukin oleh dirinya dari universe lain dan langsung ngomong ke Evelyn kalau istrinya ini sedang dalam bahaya yang besar. Wayman masangin alat ke telinga Evelyn dan menginstruksikan sesuatu. Awalnya sih Evelyn gak percaya, namun ketika alat dari Wayman siap, dia mendapatkan beberapa gambaran dari masa lalunya. Evelyn tercengang. Wayman pun kembali ke dirinya. Mereka ketemu sama petugas pajak yang bernama Deirdre. Di sini Evelyn mendapatkan masalah pajak yang serius, tapi dia malah bengong dong. Terus teringat pesan dari Wayman dari universe lain dan memencet alat di telinganya. Evelyn sontak terpental ke universe lain. I'm talking to my ex-husband. Evelyn ketemu sama Wayman dari universe lain di gudang kantor. Wayman menjelaskan dengan detail karena ada kejahatan di universe Wayman, yaitu Alphaverse, yang menyebabkan kekacauan besar di universe lain. Dan menurut Wayman, Evelyn bisa mengembalikan keseimbangan dan menyelamatkan universe. Suara Deirdre malah mengembalikan Evelyn ke universe-nya. Deirdre kembali membicarakan masalah pajak yang sedang ditanggung Evelyn. Dikarenakan Evelyn tertawa saat berbincang dengan Wayman di universe lain, Deirdre jadi makin kesal. Lalu Wayman di universe lain diserang penjahat dari balik pintu sampai lehernya dipatahkan. Ternyata yang menyerang adalah Deirdre. Cewek ini lanjut menyerang Evelyn. Sit down. Semua orang jadi memperhatikan Evelyn ketika dia balik ke universe asalnya. Evelyn pun menjadi semakin takut sama Deirdre. Evelyn diberi tenggat waktu sampai petang oleh Deirdre buat menyelesaikan urusan pajaknya. Udah gitu pas mereka pergi, Evelyn pakai nonjok Deirdre pula. Padahal ini bukan Deirdre yang jahat. Wayden ngejelasin kalau dia tuh sebenarnya mau bercerai. Lagi kayak gini Wayden dari Alphaverse malah muncul. Tapi karena penyerangan Deirdre, mereka disamperin oleh beberapa petugas. Mereka akan ditangkap. Tapi Wayden sekarang udah jadi ahli bela diri kan? Semua petugas dihajar dengan telak. Setelah itu, Deirdre yang jahat muncul di hadapan penjahat yang lain, termasuk bos penjahatnya yang bernama Jobu Tupaki. Statistical in rest. Di lain tempat, Joy dan pacarnya melihat berita tentang Evelyn yang terlibat pertarungan di kantor pajak.
Joy langsung pergi dari sana. Sambil bersembunyi, Whedon menjelaskan tentang asal universe-nya ke Evelyn, juga tentang Evelyn yang menemukan cara terhubung dengan universe lain, bernama lompatan semesta. Whedon meminta Evelyn untuk mempelajari cara lompat semesta sekarang. Whedon juga ngomong kalau Evelyn versi universe dia udah meninggal. Sambil berlari, Whedon juga ngejelasin, Evelyn di seluruh semesta diburu, dan udah ribuan yang meninggal. Yang memburu Evelyn ini adalah agen kekacauan, Jobu Tupaki. Bos penjahat ini katanya sedang membangun sesuatu, mirip black hole tapi lebih berbahaya. Feel it. Something is off. Karena kekacauan inilah, mereka harus mengembalikan keseimbangan semesta. Mereka diserang oleh Deidre yang jahat. Whedon mencoba menghadapi, tapi bisa dikalahkan oleh Deidre. Whedon terkurung di sebuah ruangan. Udah terdesak begini, mau nggak mau Evelyn mencoba lompatan semesta. Mencoba ngambil kekuatan Evelyn yang jago bela diri. Dipandu oleh Whedon tentu. Evelyn harus melakukan perbuatan yang mustahil dilakukan. Sekarang perbuatan itu adalah Evelyn harus menyatakan cinta kepada Deidre. Awalnya sih gagal ya. Evelyn masuk ke universe yang salah. Udah nyaris kena tendangan nih Evelyn. Lalu tiba-tiba masuklah Evelyn versi jagoan. Deidre bisa dikalahkan dengan mudah. Mereka lanjut melarikan diri, karena sekarang perhatian Jobu udah tertuju ke mereka. Saat lagi istirahat, Whedon cerita ke Joy versi mereka udah melampaui kemampuan orang lain, alias udah jago banget dalam hal menjelajahi multiverse, tapi juga kehilangan rasa moralitas, dan dia nyariin Evelyn. Sial nih, mereka ketangkep polisi. Saat mau dibawa ke kantor polisi, datanglah Joy versi Alpapers dengan tampilan nyentrik banget. Joy mau ditangkap juga, tapi dia langsung menunjukkan kekuatannya. Setelah itu, Evelyn berhadapan langsung dengan Joy. Dia melakukan lompatan semesta juga, tapi yang masuk malah Evelyn lemes. Anjay, Evelyn kemasukan dirinya dari universe di mana orang bertangan hotdog. Evelyn nanya maunya Joy apa. Dibukainlah pikiran Evelyn oleh Joy. Intinya karena Joy bosen, dia naruh semuanya ke sebuah bagel. Dari sini Joy udah berpikiran kalau semuanya nggak penting. Jadi semuanya mau dilenyapin oleh Joy. Untungnya ayah Evelyn dari Alpapers lain datang menolong. Dari sini Whedon ngomong kalau Joy yang versi jagoan bisa mengalahkan Jobu. Jiah. Whedon ngejelasin karena Evelyn versi ini buruk dalam hal apapun, dia jadi bisa melakukan apapun juga. Makanya Whedon naruh harapan kepada Evelyn. Lagi kayak gini, Joy versi putrinya Evelyn datang, dan dia malah diikat oleh emaknya sendiri. Evelyn ngejelasin situasinya, termasuk kepada Whedon yang udah balik jadi normal. Mereka awalnya tentu nggak percaya, malah sampai ketawa ngakak. That movie. Ratatouille? I like that movie. Mumpung ada kesempatan, ayah Evelyn versi Alpha malah meminta Evelyn menghabisi Joy. Tapi bukannya dihabisi malah dilepasin. Mereka terancam nih. Saat terdesak, Evelyn melakukan lompatan semesta. Jadi Evelyn yang jagoan. Nggak semudah itu ya. Ayah Evelyn memerintahkan pasukannya buat nangkep Evelyn. Dan terjadilah pertarungan. I think you're pushing things too far. Lumayan keren sih actionnya. Saat semua orang berhasil dikalahkan, mereka langsung pergi dari sana. Tapi masih terus dikejar oleh pasukan Ahba. Asli keren banget. Multiverse-nya lebih madness dari Dr. Strange menurut saya. Pada akhirnya Evelyn sampai berhasil mengalahkan ayahnya. Tapi karena kebanyakan lompatan, dia jadi lemas dan pingsan. Bersamaan dengan itu, Joy juga udah jadi jago. Makin kacau aja nih banyak universe. Semua Evelyn mencoba melawan Joy yang jago. Mana caranya aneh banget lagi. Akhirnya Evelyn dan Joy ngobrol nih, alias Evelyn dibawa ke tempat bagel. Dan katanya ternyata Joy adalah Jobu. Joy juga menyalahkan sikap Evelyn kepadanya, yang selalu mengabaikan Joy. Kemudian Evelyn dikasih lihat bagel. Dia pun langsung lompat ke sebuah universe. Katanya sih, Joy nyari Evelyn bukan buat menghabisi dia, tapi karena Evelyn bisa ngerasain apa yang Joy rasain. Nah loh, Evelyn jadi kayak Joy yang gak peduli dengan apapun. Jadi semakin kacau nih. Evelyn ambruk di sebuah universe, malah sampai terdampar, di mana mereka adalah batu. Malah universe ini bagi Joy indah banget, karena nggak bisa menopang kehidupan.
Udah gitu masih aja sempet-sempetnya mereka berantem. Mereka balik lagi ke tempat Bagel. Katanya sih Bagel ini bukan buat menghancurkan semesta, tapi mau menghancurkan Joy sendiri. Alias Joy sebenarnya udah bener-bener ngerasa hampa. Sebenarnya Evelyn udah mulai ketularan Joy, tapi dia melihat Wayden yang masih berjuang buat nyelamatin dirinya di setiap universe, walaupun Wayden banyak kurangnya. Bagel. Come on. Udah nyaris berhasil padahal Wayden, tapi Evelyn ditarik lagi oleh Joy. Evelyn sebenarnya udah berubah pikiran, tapi Joy mengerahkan kekuatannya buat menarik semua orang ke Bagel. Evelyn juga udah terdesak, karena pada akhirnya Evelyn menunjukkan ketulusannya dengan melindungi Deidre dari serangan pasukan Ahba. Dia jadi mendapatkan kekuatan, semacam mampu menarik orang-orang ke dalam versi terbaik dirinya. Tinggal Joy nih yang bertarung dengan Evelyn dari setiap universe. Akhirnya Joy yang baik berhasil balik, tapi udah nyaris kesedot Bagel. Semua orang yang jadi baik mencoba menarik Joy dan berhasil. Akhirnya Evelyn dan Joy kembali akur. Semuanya jadi baik-baik aja. Hubungan Evelyn dan Wayden pun kembali harmonis. Intinya adalah semuanya diperbaiki oleh rasa kasih sayang. Habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tinggalin kenang-kenangan dengan pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat, karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.